Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di Popcorn Movie. Dan buat teman-teman pencinta drama Korea, wajib nonton drama Netflix yang satu ini. Berjudul Japneel Justice, drama ini mengangkat kisah kehidupan seorang hakim dengan berbagai kasus hukumnya. Dan bukan hanya itu saja, drama ini bisa dipastikan akan membuat kalian yang menonton ini ikut gregetan dengan maraknya kejahatan dan kenakalan para remaja. Penasaran gak sih seperti apa cerita lengkapnya? Dan inilah alur cerita drama Japneel Justice. Di antara 3.300 hakim yang ada di Republik Korea, hanya ada 20 di antaranya yang merupakan seorang hakim anak. Sedangkan dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, 20 hakim anak tersebut mendapati 30.000 kasus kriminal anak-anak. Dan dalam proses pengadilan anak, tidak ada jaksa dan hanya ada pendamping. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim anak tersebut itu pula lah yang akan menginterogasi sendiri para kriminal anak dan memberi putusan untuk pembinaan. Dan di Korea, setiap kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur dilindungi oleh undang-undang agar si pelaku tidak mendapatkan hukuman, melainkan pembinaan untuk membentuk karakter si kriminal anak menjadi lebih baik. Namun pada hari itu, masyarakat Korea digemparkan oleh sebuah berita pelaku mutilasi siswa SD yang tiba-tiba menyerahkan diri. Dan si pelaku adalah anak berusia 13 tahun bernama Baek Seung-yu. Si pelaku memutilasi korban dengan sebuah kapak, lalu membuang potongan-potongan organ dan bagian tubuh korban di sebuah tempat sampah, sehingga pemakamannya pun dilakukan tanpa bagian tubuh yang lengkap. Dan berdasarkan motifnya, si pelaku tidak dendam dengan korban, bahkan dia mengenal si korban dengan baik dan tinggal di satu apartemen yang sama. Sementara itu, kejahatan yang dilakukannya terjadi pada siang hari di komplek apartemen dekat pos polisi dan sekolah dasar. Melihat apa yang telah dilakukan oleh si pelaku di bawah usia ini, bisa dikatakan tidaklah manusiawi. Namun berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak, si pelaku tidak bisa dijatuhi hukuman yang seharusnya 20 tahun penjara. Dan hanya karena si pelaku adalah anak-anak, hakim hanya bisa menjatuhkan hukuman maksimal 2 tahun di LPKA. Singkatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak, di mana LPKA ini merupakan sebuah lembaga atau tempat bagi anak menjalani masa pidananya. Kemudian di Pengadilan Negeri Yonhwa, di Divisi Pengadilan Anak, perkenalkan karakter utama drama kali ini, Sam Yeon-sok. Dia adalah hakim yang baru, tetapi senior dan bisa dibilang hakim elit yang kadang caranya menyelesaikan kasus sering bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan perlu digarisbawahi, dia sangat benci dengan anak remaja. Ada pula rekan kerjanya, dia adalah Cha Tae-ju yang juga merupakan sosok hakim yang hangat dan merangkul pelaku kejahatan remaja dan selalu berusaha membuat si pelaku nyaman saat berterus terang tentang perbuatannya. Dan yang lainnya adalah hakim senior sebagai kepala divisi, Kang Won-jung. Pada hari itu, Pengadilan Negeri Yonhwa mendapati kasus baru di tengah banyaknya kasus yang sebenarnya belum terpecahkan. Dan kasus ini adalah kasus yang lagi viral di seantero Korea tentang kasus pembunuhan siswa SD Yonhwa. Dan di hari pertama Hakim Yeon-suk berada di Pengadilan Negeri Yonhwa, dia langsung mendapatkan kasus tersebut. Dalam kasus ini dia dibantu oleh Jo Yong-sil dan juga Seo Bum. Di hari pertama di tempat yang baru, Hakim Yeon-suk ikut sebuah tradisi di lingkungan pengadilan Yonhwa. Tradisi ketika para hakim anak makan-makan bersama dengan pelaku anak-anak yang telah menyelesaikan masa pembinaannya. Namun salah satu anak yang menyelesaikan masa pembinaannya itu rupanya berulah lagi. Saat itu, Shoah dituduh mencuri oleh 2 orang ibu-ibu ketika mereka berpapasan. Dan dengan sikap yang tegas dan dingin, Hakim Yeon-suk meminta rekannya untuk menelpon polisi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Namun sikap yang sangat kontras ada di diri rekannya Hakim Cha Taiju. Hakim ini sangat baik dan lembut pada anak-anak walaupun mereka memiliki catatan kriminal. Oleh karena itu, dia minta agar urusan ini tidak langsung dibawa ke kepolisian. 가시죠. 일단 가서 확인부터 하시죠. Ketika usulan Hakim Cha disetujui oleh Hakim Sim Yeon Suk, mereka mulai berdiskusi dengan Seol-ah dan setelah diteliti, ternyata si Seol-ah benar-benar mencuri dompet ibu-ibu tadi. Lalu kembali ke kantor pengadilan setelah acara makan bersama tadi, Hakim Sim Yeon Suk lembur menangani kasus pembunuhan siswa SD Yeonhwa. Bahkan ketika dia pulang dari kantor, dia masih melakukan pekerjaannya di rumah dan terlihat sosok Hakim Sim Yeon Suk ini adalah seorang yang sangat rajin dan teliti. Lalu keesokan harinya, sidang pertama Baek Seung-yu, kasus pembunuhan siswa SD Yeonhwa ini pun dimulai. Dan si pelaku mulai menyampaikan keterangannya dan mengatakan dia tengah berhalusinasi dan mendengar suara-suara di telinganya sebelum membunuh. Dan yang lebih parahnya, si pelaku ini mengatakan yang sebenarnya dan tertawa seperti tidak merasa bersalah setelah memutilasi temannya sendiri. 만으로 14살 안 되면 사람 죽여도 감옥 안 간다던데. Lalu setelah sidang itu selesai, ibu korban menemui Sim Yeon Suk dan curhat mengatakan betapa tidak adilnya bahwa si pelaku tidak dapat dihukum penjara hanya karena dilindungi oleh undang-undang, sedangkan anaknya sudah tiada. Lalu keesokan harinya sidang kedua pun dimulai dan pada kali ini Hakim Sim Yeon Suk mulai menginterogasi si pelaku. Dan si pelaku terus berdalih bahwa semuanya ini karena penyakit yang dideritanya, yaitu skizofrenia, penyakit gangguan mental di mana si penderita tidak bisa membedakan realita dan hayalan. Dan setelah mengetahui alasan si pelaku menyerahkan diri hanya karena di bawah umur dan bisa terlindung dari undang-undang sistem peradilan pidana anak, Hakim Yeon Suk kemudian menyadari sepertinya bukan si anak inilah yang membunuh, melainkan ada orang lain, dan si anak ini hanyalah kaki tangan si pelaku sebenarnya yang mencoba memanfaatkan kecacatan undang-undang yang ada. 전문이가 아니었던 거지. Dan Sim Yeon Suk telah memiliki tersangkanya, yaitu seorang gadis yang lebih tua bernama Han Ye-yun. Lalu setelah persidangan itu, dia pun kemudian meminta Hakim Kang sebagai kepala divisi untuk menyelidiki tersangka lain yang berkaitan dengan kasus ini. Dan sepertinya kasus ini akan tambah lebih rumit ketika Sim Yeon Suk mencoba memperlebar dan akan memperpanjang kasus ini yang seharusnya sudah bisa dianggap selesai dengan Baek Seung-yu sebagai tersangkanya. Namun Hakim Kang mempunyai peluang politik dan akan maju sebagai pencalonan pemilihan yang akan datang jika dia segera menyelesaikan kasus ini yang tengah menjadi sorotan media dan publik. Dia pun ingin segera menyudahi sampai di sini saja dan tidak ingin mengambil resiko lebih hingga menolak keras permintaan Hakim Yeon Suk untuk menyelidiki dan mencari bukti tambahan lain yang mengarah kepada tersangka baru. Dan hasilnya, Sim Yeon Suk pun kesal dan keluar dari ruangan itu tanpa hasil apapun. Akan tetapi di sisi lain, Hakim Cha Taiju rupanya sependapat dengan Hakim Sim Yeon Suk. Dia pun ingin bergabung bersama Yeon Suk untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam, walaupun di luar batas kewenangan mereka yang seharusnya adalah wewenang dari kepolisian dan juga tanpa sepengetahuan kepala divisi mereka, Kang Won Jung. Dan dengan bantuan Seol-ah, Hakim Cha Taiju akhirnya mengetahui lokasi si tersangka baru Han Ye-yun dan segera memberitahu lokasi tersebut kepada Sim Yeon Suk. Dia pun kemudian segera pergi ke tempat yang dimaksudkan di sebuah warnet di Juseong-ro. Dan di sana, Sim Yeon Suk berhasil menemukan Han Ye-yun dan sempat menggiringnya sebelum akhirnya kabur melarikan diri. Walaupun sempat kabur, Han Ye-yun terpojok dengan berlari ke arah jalan buntu. Lalu episode pertama Japnil Justice pun berakhir.
Episode kedua dibuka di sebuah ruang interogasi, di mana sebelumnya kita melihat Han Ye-yun yang terpojok kini sudah berada di ruangan interogasi bersama Hakim Sim Yeon-suk dan Hakim Cha Tae-ju. Sedangkan Han Ye-yun tanpa keberadaan orang tuanya, dia didampingi oleh seorang pengacara dari sebuah firma hukum besar, Han Cheon-mi. Di ruangan tersebut, Sim Yeon-suk terus menginterogasi Han Ye-yun terkait keterlibatannya dengan kasus pembunuhan siswa SD Yeonhwa. Tidak hanya itu, rekaman CCTV dengan jelas membuktikan keterlibatan Han Ye-yun dalam kasus ini yang akhirnya membuatnya ditangkap dan dimasukkan ke LPKA untuk sementara waktu. Keesokan harinya, apa yang dilakukan Yeon-suk dan yang lainnya pada malam itu tanpa sengaja ketahuan oleh kepala divisi yang membuatnya murka besar. Dia terus marah-marah, namun Sim Yeon-suk membalas amarah itu dengan menjelaskan bahwa seharusnya hukum itu menakutkan dan harusnya anak-anak memiliki efek jera ketimbang dibina dan saat dewasa akan menganggap enteng tindak kriminalitas. Dan akhirnya kepala divisi pun terdiam 1000 bahasa kalah beradu argumen dengan Sim Yeon-suk, lalu dia pun memutuskan untuk meneruskan penyelidikan kasus ini lebih lanjut. Dan langkah pertama setelah dapat izin dari kepala divisi, mereka mulai mencari cara untuk membuat si tersangka pertama Baek Sen-yu untuk bersaksi. Karena itulah Hakim Cha Tae-ju pergi untuk menemui ibunya Baek Sen-yu, memberitahu bahwa pelakunya bukan hanya anak beliau, melainkan kemungkinan ada orang lain yang terlibat dan hal ini mungkin akan bisa meringankan hukuman anaknya, lalu meminta ibunya Baek Sen-yu untuk membujuk anaknya itu bersaksi. Keesokan harinya lagi masalah mulai bermunculan. Kini Hakim Sim Yeon-suk menjadi sorotan media usai perilakunya dalam proses pengadilan yang menurut media terlalu ofensif dan memojokkan tersangka anak-anak, dan juga bocornya kabar penangkapan Han Ye-yun tanpa surat perintah yang membuat Hakim Sim Yeon-suk kini menjadi seorang hakim kontroversial. Dan karena kabar tersebut, kepala divisi langsung mendapatkan teguran keras dari pengadilan negeri yang akhirnya membuatnya marah-marah lagi kepada Sim Yeon-suk dan memutuskan bahwa kasus ini dipindahkan ke tangan Hakim Cha, namun tanpa lepas tangan sepenuhnya dari Hakim Sim Yeon-suk yang ditugasi untuk membantu Hakim Cha dalam menangani kasus ini. Dan tidak lama setelah itu kabar baik pun datang bahwa Baek Sen-yu bersedia menjadi saksi di persidangan selanjutnya. Dan hari persidangan yang sangat dinanti-nantikan itu pun tiba. Han Ye-yun hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Dan di sana Baek Sen-yu juga ikut hadir sebagai saksi usai dibujuk ibunya sebelumnya. Dan sekali lagi, tema yang diangkat kali ini masihlah gangguan mental dengan alasan utamanya. Dan melalui keterangan saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Han Ye-yun, dia menjelaskan bagaimana si penderita paranoid memiliki rasa curiga dan tidak percaya yang berlebihan kepada orang lain. Oleh karena itu, pembunuhan mungkin saja terjadi dikarenakan si penderita merasa cemas dan merasa terganggu dikarenakan penyakit paranoid tersebut. Dan mengingat keduanya berdalih bahwa gangguan mental adalah alasan utama di balik kasus pembunuhan ini, yang artinya semuanya ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Dan mungkin saja jika hal ini tidak bisa dibantah oleh hakim, kemungkinan vonis untuk kedua pembunuh ini akan lebih ringan. Dan yang jelas, vonis tersebut akan sangat tidak adil bagi si korban. Oleh karena itu, sidang pun istirahat selama 1 jam. Sementara para hakim terus berdiskusi bagaimana caranya untuk mengambil vonis dengan seadil-adilnya dan membuktikan bahwa semua pembunuhan ini sebenarnya telah direncanakan. Setelah break selama 1 jam, sidang pun dilanjutkan dan kali ini Hakim Sim Yeon-suk mencoba memecah belah kedua tersangka ini agar mereka saling tuduh-menuduh dan mengungkapkan kejahatan mereka masing-masing. Dan rencana ini pun berjalan lancar yang membuat kedua tersangka ini saling tuduh-menuduh tanpa mereka sadari. Mereka telah bersaksi bahwa mereka membunuh secara sadar dan terencana. Lalu setelah itu putusan sidang pun dibacakan, di mana Han Ye-yun
dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara, dan juga Baek Sen-yu juga dijatuhi hukuman maksimal 2 tahun pembinaan di LPKA. Dan mereka berdua pun kini ditahan. Yang satu dibawa ke penjara dan yang satunya lagi dibawa ke lembaga pembinaan khusus anak. Dan setelah kejadian itu, Ibu Baek Sen-yu tidak terima dengan putusan tersebut. Dia pun marah-marah kepada Hakim Cha yang menurutnya tidak fair karena sebelumnya dia telah membantu membujuk anaknya untuk bersaksi, akan tetapi hukumannya tetap tidak dikurangi sedikit pun. Namun Hakim Sim Yeon-suk yang berada di tempat tersebut dengan pandangan yang tajam mengatakan kepada ibunya Baek Sen-yu bahwa anaknya tersebut harus mengambil beberapa tanggung jawab karena Ji-hoo mati karena adanya andil dari Baek Sen-yu. Dan akhirnya kasus pertama Hakim Sim Yeon-suk kali ini berhasil memberikan keadilan bagi keluarga korban. Dan Japnil Justice episode kedua dan juga kasus pembunuhan siswa SD pun berakhir. So itu aja dulu recap yang dapat kami berikan di kasus pertama ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton recap ini sampai akhir video. Semoga bisa puas dengan pembawaan alur cerita yang ala kadarnya. Soalnya Mimin juga kurang ngerti soal hukum dan istilah-istilahnya. Tapi semoga tetap bisa terhibur dan mohon dimaklumi. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.